Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyani dengan NIM 21650047. Pada kali ini saya akan membuat tugas review pada praktikum. Nah, yang pertama itu kita membuat makalah. Langsung saja. Nah, berikut adalah poin-poinnya. Yang pertama, sejarah Arduino dan mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah chip kecil yang mengintegrasikan unit pemrosesan pusat, memori, dan perangkat keras input-output dalam satu paket. Arduino mendapatkan perhatian yang cukup besar dan mendapatkan dukungan komunitas yang berkembang pesat pada tahun 2007. Arduino memperkenalkan papan Arduino Decimila yang menjadi model Arduino yang paling populer pada saat itu. Arduino Uno yang diluncurkan pada tahun 2010 menjadi salah satu model Arduino yang paling populer dan banyak digunakan hingga saat ini. Arduino memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian untuk dengan mudah menghubungkan sensor, aktuator, dan perangkat lainnya serta memprogramnya dengan perangkat lunak yang sederhana dan intuitif. Sejarah mikrokontroler seperti yang telah disebutkan sebelumnya dimulai pada tahun 1971 ketika Intel meluncurkan mikrokontroler pertama, yaitu Intel 4004. Setelah itu perkembangan mikrokontroler semakin pesat dan dengan munculnya berbagai perusahaan semikonduktor yang menghasilkan mikrokontroler dengan kemampuan yang semakin canggih. Dua macam-macam dan struktur mikrokontroler. Yang pertama yaitu Arduino sangat populer di kalangan hobis dan pengembang perangkat keras karena mudah digunakan dan memiliki banyak dukungan komunitas. Namun, Raspberry juga memiliki kemampuan mikrokontroler dengan dukungan input atau output digital dan analog yang dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat elektronik. Peach adalah keluarga mikrokontroler yang dikembangkan oleh perusahaan Microchip. Mikrokontroler Peach memiliki berbagai model dengan berbagai kemampuan dari 8 bit hingga 32 bit yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti otomotif, peralatan medis, sistem industri. 4. AVR adalah keluarga mikrokontroler yang dikembangkan oleh Atmel Corporation. Mikrokontroler AVR umumnya tersedia dalam berbagai model dengan berbagai kecepatan, kapasitas, dan fitur-fitur tambahan. Mikrokontroler AVR banyak digunakan dalam aplikasi elektronik termasuk Arduino. ARM adalah arsitektur mikrokontroler yang digunakan oleh banyak produsen semikonduktor seperti ST Microelectronics, NXP, dan Texas Instruments. CPU. Nah, CPU yaitu Central Processing Unit untuk mengeksekusi instruksi-instruksi programnya. Memori, input dan output, timer atau counter, dan komunikasi serial. Jenis-jenis Arduino terbagi menjadi beberapa. Yang pertama Arduino Mega, kedua Arduino Nano, yang ketiga Arduino Due, yang keempat Arduino Leonardo, dan yang kelima Arduino Pro Mini. 5 macam sensor. Sensor terbagi menjadi 5 yaitu sensor cahaya, suhu, gerak. Sensor cahaya yaitu sensor yang digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya di sekitarnya. Dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengaturan kecerahan layar, pengendalian lampu otomatis, dan pengukuran tingkat cahaya dalam ruangan. Sensor suhu, di mana digunakan untuk mengukur suhu di sekitarnya, digunakan dalam aplikasi pengendalian suhu, termoregulator, dan pemantauan suhu untuk berbagai keperluan seperti dalam industri, perawatan, kesehatan, dan lingkungan. Ketiga, sensor gerak, digunakan untuk mendeteksi gerak manusia atau objek dalam jangkauan deteksi. Sering digunakan dalam sistem keamanan, pengendalian otomatis, dan pencahayaan otomatis. Yang keempat, sensor kelembapan, di mana digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan atau kelembapan relatif di sekitarnya. Digunakan dalam aplikasi seperti pengendalian iklim, pertanian, dan pemantauan lingkungan. Yang terakhir yaitu sensor jarak, di mana digunakan jarak antara sensor dan objek di depannya. Sensor ini dapat digunakan dalam robotika, kendaraan otonom seperti penghindaran tabrakan, dan navigasi. Selanjutnya yaitu 3 macam simulator. Yang 3 macam simulator yaitu yang pertama Arduino Simulator, Simul IDE, dan Tinkercad. Yang pertama, simulator Arduino memungkinkan untuk merancang, menguji, dan mensimulasikan program Arduino sebelum membangunnya secara fisik. Anda lebih menambahkan komponen elektronik virtual seperti LED, resistor, sensor, dan lainnya ke dalam lingkungan simulasi. Nah, Arduino Simulator juga mendukung program dalam bahasa Arduino dan dapat menyimulasikan interaksi dengan komponen elektronik yang terhubung. Yang kedua, simulator Arduino open source yang digunakan dalam sebagai platform mikrokontroler lainnya. Simulator ini memungkinkan Anda untuk merancang dan menguji rangkaian elektronik dengan menggunakan komponen virtual seperti Arduino, sensor, LED, resistor, dan lainnya.
dapat diprogram mikrokontroler dalam bahasa Arduino, melihat hasil simulasi dalam waktu nyata. Simbol IDE juga menyediakan fitur untuk menganalisis sirkuit dan memantau sinyal secara grafis. Dan yang ketiga yaitu Tinkercad, platform desain yang disimulasi online yang populer yang mencakup simulator Arduino, di mana merancang rangkaian elektronik menggunakan komponen virtual seperti Arduino, sensor, LED. Dapat memprogramnya menggunakan bahasa Arduino dan melihat hasilnya pada waktu yang nyata. Tinkercad juga menyediakan fitur seperti penyusun papan sirkuit, pemantauan sinyal, dan program visual. Nah, untuk video selanjutnya, silahkan simak videonya. Di sini saya akan membuat rangkaian LED pada web Woki. Langsung saja setelah kita berhasil masuk pada webnya, kita memilih Arduino Uno. Pada rangkaian ini kita membutuhkan satu LED, satu push button, serta satu resistor. Saya akan membahas tugas 2 praktikum mikrokontroler di mana menggunakan aplikasi Arduino dengan simulator Proteus. Langsung saja saya akan merangkai pada simulatornya. Pada power kita hubungkan pada reset. Nah, untuk buttonnya yang sebelah kanan kita hubungkan pada pin dan sebelah kiri kita hubungkan pada ground. Yang untuk button pertama kita hubungkan pada pin 5. Yang kedua pada pin 4. Dan pada button 3 pada pin 3. Selanjutnya pada LED sebelah atas dihubungkan pada pin Arduino dan untuk LED sebelah bawah dihubungkan pada ground. Untuk LED sebelah atas yang pertama yaitu dihubungkan pada pin 13. LED kedua dihubungkan pada pin 12. LED ketiga dihubungkan pada pin 11 dan LED keempat dihubungkan pada pin 10. Selanjutnya kita akan pergi ke codingannya di mana pada aplikasi Arduino-nya. Di sini input integer buttonnya
bernilai 5 karena button pertama kita masukkan pada pin 5, button 2 di pin 4, button 3 di pin 3. Dan untuk integer nilai buttonnya 0 karena dihubungkan pada ground. Untuk LED-nya, LED 1 dihubungkan pada pin 13, LED 2 pada pin 12, LED 3 pada pin 11, dan LED 4 pada pin 10. Nah, pada void setup ini dimana digunakan untuk mendeklarasikan pin yang digunakan. Nah, di dalamnya itu terdapat serial begin dan pin mode. Nah, serial begin ini mengatur kecepatan penerimaan data melalui port serial dan kecepatan umum 1600 bit atau per detik. Sedangkan pin mode yaitu mencetak nilai output dan inputnya. Nah, untuk input dia pada button 1, 2, 3 dan output pada LED 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya void loop. Void loop adalah mengeksekusi program yang sudah dibuat. Dimana digital read pada button 1 atau maksudnya digital read yaitu membaca nilai dari salah satu pin, dimana pada button 1, button 2, dan pada button 3. Selanjutnya di sini kita pilih sketch dan export. Kita kembali lagi pada rangkaian tadi. Langsung saja di sini kita menekan 2 kali pada Arduino-nya dan memilih dokumen pada Arduino yang telah disimpan tadi. Langsung saja kita akan running. Nah, jika kita menekan pada button 1, maka LED 1-4 akan menyala. Jika menekan button 2, maka LED-nya menyala LED 1 dan LED 3. Dan yang terakhir yaitu jika menekan tombol button 3, maka yang menyala LED-nya yaitu 2 dan 4. Kali ini saya akan membahas tugas 4 praktikum microcontroller, yaitu membuat rangkaian LCD, di mana saya menggunakan aplikasi WebWalkie. Langsung saja, di sini saya telah menyiapkan LCD 16x2 serta dengan Arduino-nya. Langsung saja saya akan menghubungkannya. Pada ground kita hubungkan di K, 13 pada RS, (12) pada E, 11 pada D4, 10 pada D5, 9 pada D6, dan 8 pada D7. Setelah itu kita akan download library Liquid Crystal pada library manajernya. Langsung saja kita akan mengcoding.
Langsung saja kita running. Sebelumnya kita save dulu. Dan kita akan running. Mengapa di sini LCD begin 16,2? Karena pada LCD-nya dia terdapat dua baris dan 16 kolom. Kali ini saya akan membahas tugas senam praktikum microcontroller, yaitu membuat rangkaian dot matrix dengan menggunakan dua button. Ketika button 1 diklik menampilkan NIM, dan ketika button 2 diklik menampilkan nama berjalan dari kanan ke kiri. Langsung saja saya akan merangkai dan mengcoding. Kebetulan di sini saya telah mendownload library-nya, yaitu MDMax72XS dan MD Parola. Mohon maaf, tadi terjadi kesalahan. Langsung saja tadi saya sudah save dan saya akan running, dimana jika menekan pada tombol 1 yang muncul yaitu NIM kita sendiri, dan pada button 2 yang muncul yaitu nama yang dimana berjalan dari kanan ke kiri. Itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tugas 5 praktikum microcontroller, yaitu buat rangkaian 7 segment display dengan aturan NIM ganjil adalah angka dan genap adalah huruf. Di sini saya menggunakan aplikasi WebWalkie. Langsung saja di sini saya membutuhkan sebuah button, 7 segment display serta Arduino Uno.
Setelah itu kita akan mengcoding.
Setelah kita save dan kita akan running, berhubung saya NIM ganjil, maka akan menampilkan angka pada 7 segmen display, di mana setiap kita menekan tombol akan berganti menjadi angka selanjutnya. Pada kali ini saya akan membahas tugas 7 praktikum microcontroller, yaitu buat rangkaian buzzer dengan menghasilkan output nada do re mi fa sol la si do. Di sini saya menggunakan aplikasi WebWalkie. Langsung saja saya membutuhkan satu buah buzzer dan Arduino Uno. Di sini saya telah menyediakannya, langsung saja merangkai dan encoding. Sekian. Kali ini saya akan membahas tugas 8 praktikum microcontroller, yaitu buat rangkaian simulator sensor gas dengan tambahan satu button. Di sini saya menggunakan simulator WebWalkie. Langsung saja saya telah menyediakan sebuah push button, sebuah potentiometer serta Arduino. Langsung saja saya merangkai dan encoding. Selanjutnya kita save dan running. Itulah tampilannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.